Waktu sebelum kawin dulu datang haidnya ada lambat-lambat juga enggak? Enggak, teratur. Nah, teratur. Itu mungkin ada perubahan hormon dalam tubuh ibu. Heeh. Jadi sebenarnya begini, kadang-kadang waktu dicek itu mungkin hasil itu menandakan positif, Iya. tapi sebenarnya negatif. Karena Oh. dia sebenarnya tidak 100% akurat gitu. Jadi bisa-bisa Oh. saja agak ada kekeliruan sedikit. Iya. Karena yang namanya ciptaan manusia itu ada kekurangannya gitu Bu ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya mungkin ibu belum positif, Iya. tetapi terlambat gitu. Jadi kalau dalam homeopati kita ada satu obat yang untuk semuanya terlambat-terlambat itu. Oh, begitu ya. Iya. Makasih ya dok. Iya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Jadi Fia. kembali saya teringat soalan pertanyaan Siska tadi yang Iya. belum saya jawab. Iya. Dalam pengobatan homeopati Siska itu kita menanyakan masalah-masalah keluhan-keluhan pasien itu dengan lengkap. Dengan lengkap ya. Dengan lengkap. Kadang-kadang pasien datang kepada saya itu merasa mereka itu katanya agak enak gitu. Mereka merasa dilayani sedikit begitu. Kalau ke dokter lain katanya, Pak, oh apa sakit ini langsung kasih obat gitu katanya, enggak sempat ngomong katanya. Jadi dalam homeopati enggak bisa begitu karena kita harus mengumpulkan riwayat pesakit itu, pasien itu agak lengkap gitu. Jadi apa keluhannya, bagaimana nafsu makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana juga datang haidnya kalau wanita. Jadi kadang-kadang seperti JSS itu masalahnya datang itu sakit, katakanlah migrain. Tapi saya tanyakan sampai ke datang haid, malah pasien itu heran itu kenapa, apa kaitan dengan apa haid. kaitannya ya? Tapi itulah homeopati dan homeopati akan merawat tubuh Anda secara sempurna. Artinya pribadi atau secara individu. Jadi artinya kalau tubuh yang sakit kita rawat, insya-Allah penyakitnya satu demi satu akan hilang gitu. Iya. Baik, ada penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Bapak Farhan. Pak Farhan? Iya. Di mana Pak Farhan? Di Haraparaya. Di Haraparaya. Keluhannya Bapak? Baik, silakan Pak pertanyaannya. Memang tanya Pak, ini di luar konteksnya Pak. Iya. Saya umur 53 tahun. Iya. Jadi dalam beberapa bulan ini sudah ada sekitar 6 bulan. Daya tangkap saya agak jauh berubahnya Pak. Sejak 6 bulan ini Pak ya? Ya masuk lebih kurang 6 bulan lah. Oke. Ada peristiwa yang berlaku kepada Bapak sebelum itu? Ya peristiwa ya problem rumah tangga. Ada berupa tekanan-tekanan. Tapi karena saya mungkin tidak siap menerima. Atau saya banyak mendapatkan di dalam hati. Jadi nampaknya jadi ke diri saya. Oke Pak. Itu pertama Pak. Jadi sekali berat betul saya Pak. Saya bawa kendaraan tetapi saya tidak tahu jalan pulang. Tapi saya sampai di rumah. Oke. Akhirnya saya bawa ke dokter. Kata dokter memori saya terganggu. Itu dikasih obat yang bagus. Ternyata datang kembali. Tidak memberikan apa-apa hasil? Ya hasil obat itu mujarab Pak. Jadi katanya kalau seandainya tidak ada hasilnya dalam minggu ini. Nanti Anda dironsen otaknya supaya ditengok memorinya katanya. Oke. Itu yang perlu saya tanyakan satu Pak. Yang kedua ini mengenai orang tua saya Pak. Ya. Orang tua saya udah umur lebih kurang ada sekitar 70 tahun. Dikatakan sadar dia sadar, dikatakan pikun dia belum pikun. Jadi saya dalam hal ini saya ingin bertanya ke Bapak, apakah bisa secara mempelajari apakah orang tua saya ini kemasukan setan, apakah ada menyimpan ilmu atau bagaimana. Sebab sekarang ini katakan pikun dia tidak pikun Pak, katakan dia sudah sadar, dia sadar nampaknya. Jadi tapi sekarang sudah melihatkan baik Pak Farhan. Ya. Itu aja pertanyaan Pak, mungkin dokter udah bisa menangkap ya, jadi kita baik, mempersingkat Pak. waktu. Yang pertama, saya mau menjawab pertanyaan Pak Farhan tentang diri beliau ini. Jadi inilah bidang homeopati. Saya katakan kepada Siska, karena masalah-masalah itu, contoh Bapak Farhan, ingatannya tiba-tiba 6 bulan ini berkurangan, sangat berkurangan. Jadi dalam homeopati, kita melihat apa penyebab-penyebab peristiwa ini, apa penyebab-penyebab masalah atau gangguan atau penyakit itu. Jadi kalau kita sudah tahu, maka itu yang harus kita selesaikan. Jadi dalam masalah Pak Farhan ini sebenarnya bukan Pak Farhan. Pak Farhan ini mewakili ribuan orang di Riau nih. Benar sekali. Tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan kemarin datang seorang yang
saya rawat minggu lalu karena mah yang kronis. Ya. Alhamdulillah 2 minggu perawatan tu badan dia enak, nafsu makan sudah bagus, tidur tidak ada masalah. Tetapi kemudian orang tuanya meninggal mendadak. Jadi itu lagi jadi ya, kambuh lagi. semua masalah lain kambuh. Jadi bila dia datang kepada saya bukan kasih obat mah, tapi obat karena kehilangan orang yang disayangi. Gitu. Jadi dalam hal Pak Farhan ini, sebenarnya otak kita dia memerlukan itu cecair-cecair disifatkan yang warna kelabu untuk mengingat itu. Tapi dalam hal yang sedemikian, karena penyebab itu ada masalah-masalah berkait dengan stres atau depresi atau pikiran yang tak selesai, maka penghantaran oksigen ke otak itu tidak cukup. Jadi beliau sudah menemui dokter, bahkan diberikan obat yang terbaik, tetapi tanpa ada hasil apa-apa. Karena mungkin obat itu hanya menambahkan. Tetapi laluan untuk oksigen ke otak itu tidak dibetulkan. Akhirnya tidak sampai ke mana gitu. Jadi kalau kita merawat, itu jalan-jalan oksigen, jalan-jalan obat ke otak itu harus dibetulkan dulu. Artinya psikis beliau yang terganggu karena ada masalah rumah tangga ini, itulah yang harus dibetulkan dulu. Dan dalam pengobatan homeopati, alhamdulillah ini yang kita kata bisa merawat masalah psikis dan bisa juga merawat untuk masalah fisik gitu. Jadi kalau mungkin ini kelebihan satu pengobatan homeopati ini, kelebihan dari pengobatan lain itu mungkin lebih bisa mengobati ke psikisnya atau mungkin langsung ini juga ya. Iya. Tadi saya bilang bahwa homeopati itu merawat berdasarkan simptom atau gejala-gejala yang ditunjuk. Jadi gejala ni Siska ada dua, satu gejala fisik, yang kedua gejala mental. Di gejala mental seperti murung, kayak Pak Farhan tadi ingatan terganggu. Sebenarnya beliau bukan ingatan saja terganggu. Saya sudah bisa pastikan tidur pun enggak enak itu. Makan pun enggak berapa kuat. Dan kemudian mungkin juga setengah orang dia bisa berdebar-debar, kemudian dia jadi gelisah, perasaan takut dan cemas akan datang. Nah, jadi semua itu harus kita betulkan dulu. Jadi sebenarnya yang kita harus betulkan ialah asal daripada penyebab penyakit itu. Kalau penyebab psikis itu yang kita betulkan dulu. Iya. Gitu. Jadi harus psikis dulu ya, baru fisiknya nantinya ya, dokter ya. Kadang-kadang bila psikis sudah kita betulkan, fisik akan ikut sembuh. Ikut sembuh sendiri. Kalau kita senang, gembira itu otomatis jadi sehat ya, dokter. Tanpa ada telepon lagi, baik, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Bu Aina di Perawang. Bu Aina di Perawang, umurnya berapa Ibu? 35. 35 tahun. Baik, Ibu silakan pertanyaannya. Saya mau tanya sama Pak Dokter ya. Ya, keluhannya apa Bu? Saya sudah mempunyai 1 orang anak. Setelah habis melahirkan, setelah umur anak saya 1 tahun, itu saya sering sakit, itu darahnya habis gitu aja dok. Sekali 3 bulan saya harus transfusi. Sekali 3 bulan harus transfusi darah. Jadi saya sudah cek berapa rumah sakit, tapi hasilnya nggak ada, cuma anemia gitu aja. Iya. Jadi saya pun nggak tahu penyebabnya apa. Saya pun udah coba alternatif apa ya, sampai sekarang nggak ada perubahan. Itu aja yang saya tanyain sama dokter. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi insya Allah masalah yang Ibu ini alami, dia seperti jadi anemia gitu. Iya, tiba-tiba habis darahnya. Habis darahnya itu mungkin terlalu banyak keluar. Jadi dan harus kita transfusi darah jadinya harus ya, transfusi dokter ya. darah terus. Saya sebenarnya begini, saya ingat kepada istri saya ketika dia mengandung anak saya yang ke-5 atau ke-6 gitu. Jadi lupa ya dokter ya. Jadi waktu 8 bulan Siska, kan dicek rutin tuh ke dokter bagian kandungan. Jadi akhirnya diperiksanya anemia gitu. Anemia. Kemudian dikasih surat harus masuk ke rumah sakit sampai melahirkan. Kemudian dia pulang ke rumah. Dia ngomong dengan saya, dokter bilang harus ke rumah sakit katanya. Saya bilang nanti ke rumah sakitnya kalau sudah sakit mau melahirkan. Melahirkan saya begitu. saja. Jadi kenapa harus sekarang? Dokter bilang ini ada anemia, ada kurang darah, harus di rumah sakit. Saya bilang kalau kurang darah kita kasih obat tambah darah saja, saya bilang gitu. Kemudian saya kasihkan obat homeopati. Jadi dalam waktu seminggu, ialah malumlah orang perempuan kan dia cemas tu lebih kan. Jadi setelah seminggu makan obat, saya bawa cek keluar, bukan ke sana. Bukan tempat lain lagi. Bukan tempat lain. Karena yang ini sudah mengasih surat ke rumah sakit, enggak mau dia lagi. Saya kasih ke kawan saya, saya cek dengan kawan saya. Akhirnya dia cek, HB-nya itu dari 8 sudah naik 9 lebih. Jadi sudah naik 9 lebih dalam masa waktu seminggu. Jadi saya bilang, seminggu sudah naik 1, kalau 2 minggu akan naik jadi 10. Benar sekali. Jadi akhirnya
saya tidak kasih dia masuk hospital dan pengobatan homeopati. Kasih obat homeopati dan melahirkan dengan sempurna tanpa seberang masalah. Baik, baik. Ada penelpon lagi, kita terima dulu ya dokter ya. Iya, iya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, dengan ibu siapa di mana ibu? Ibu Dede? Bu Dewi. Ibu siapa Bu? Suaranya kurang kejelasan, agak terputus-putus. Ibu siapa? Dari Ibu Dewi Istana. Ibu Dewi di Tampan. Baik, pertanyaannya Ibu? Ini dok. Iya Bu. Saya mau tanya. Saya udah berumur 32 tahun. Sampai sekarang udah rumah tangga 4 tahun. 4 tahun Bu ya. Tapi belum dapat anak lagi. Iya. Itu bagaimana? Berobat ke dokter udah katanya bagus. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Begini Bu, kebiasaan Bu ya. Yang sudah dinyatakan tidak bermasalah oleh dokter itu Siska biasanya itu lebih mudah kita rawat. Jadi tidak ada yang haid yang harus dibetulkan, tidak ada sakit haid yang harus dibetulkan dulu gitu. Jadi Ibu Ida dari mana tadi? Tampan. Di Tampan, iya bisa benar. terus datang ke Al-Jawad, insya-Allah kita berikan obat-obat yang sesuai dengan masalahnya Ibu. Mudah-mudahan Ibu akan dapat keturunan secepat mungkin. Gitu. Karena tanpa ada masalah nih ya, seperti dokter bilang aja kemarin yang biasanya itu yang ada mudah. masalah aja 4 bulan kemudian bisa hamil atau mengandung, kalau yang ada banyak masalah, kita kena betulkan masalah dulu. Artinya kalau haid nggak betul bagi seorang wanita, harus kita betulkan haid dulu, baru dia bisa kita katakan subur gitu. Iya, benar sekali. Iya, ternyata permasalahan wanita ini sangat banyak ya dokter ya. Iya, itu makanya kita cakup dalam pertemuan ini datang haid dan keputihan dulu gitu. Jadi obat-obat yang ini semua itu alami ya dokter ya? Oke, obat-obat homeopati ini sebenarnya dia berasal daripada berbagai bentuk, ada dari tumbuhan, ada daripada hewan, dan juga ada daripada mineral. Cuma waktu pengolahannya itu dilakukan, maka di situ disingkirkan yang bahan-bahan asal itu. Nah gitu. Jadi sehingga dia jadi alami itu, makanya waktu obat homeopati ini penyimpanannya itu tidak bisa sembarangan, tidak bisa kena panas, tidak boleh kalau bawa mobil itu tidak boleh di atas dashboard itu tidak boleh diletakkan panas itu. Jadi kemudian tidak boleh disimpan dalam kulkas, tidak boleh diletakkan di atas TV, tidak boleh dekat dengan HP gitu. Karena di dalam obat itu yang ada hanya gelombang penyembuh. Jadi tiada apa-apa efek samping. Contoh kalau Siska, katakanlah Siska ambil obat, ada anak yang 9 bulan tu sampai di rumah diambilnya obat kita itu, dimakannya ke semuanya. Benar sekali. Bagi mereka bagi dia enggak ada apa-apa ya. Cuman jadi bonbonnya gitu. Gitu. Iya, takutnya ada efek sampingnya, atau kita kan sebagai wanita juga takut meletakkan obat, tapi ini tidak ada efek samping. Banyak itu di Kuala Lumpur banyak begitu. Pernah sekali mereka menyimpan obat, lupa menyimpan di tempat yang seharusnya yang jauh dari kanak-kanak. Akhirnya diambil oleh cucunya. Habis itu 3 botol tu habis ditelannya itu. Karena enak kan? Lepas tu dia datang terus ke klinik, tanyanya begini-gini Pak, katanya. Saya bilang enggak ada apa-apa, jangan takut gitu. Karena bukan obat dia. Menarik sekali tampaknya perbincangan kita seputar masalah wanita ini ya dokter ya. Dan homeopati ini juga ternyata memberikan, mungkin dibandingkan dengan pengobatan-pengobatan lain ini mempunyai keunggulan tersendiri tentunya. Tapi tampaknya waktu kita pada siang hari ini kita sudah habis ini ya.